Do that one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cadegi Susurawan dari kelas 11 MIPA 1. Di sini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis. Sebelum saya mulai praktikumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu difusi. Difusi adalah salah satu jenis dari transport pasif yang ada pada membran sel, yaitu transport yang tidak memerlukan ATP atau energi. Difusi yaitu perpindahan zat baik padat, cair, ataupun gas dari daerah konsentrasi tinggi hipertonis ke daerah yang konsentrasinya rendah atau hipotonis. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum difusi sangat simpel dan hanya sedikit. Yang pertama, kita memerlukan teh celup. Kita perlu 2 kantung. Yang kedua, 2 gelas yang telah berisi air panas, dan yang satunya air dingin, dan yang terakhir stopwatch. Langkah kerja. Yang pertama, masukkan teh celup pada masing-masing gelas. Yang satu di air dingin, dan yang satunya di air panas. Yang terakhir, nyalakan stopwatch dan tunggu selama 15 menit dan amati perbedaannya. Pada gelas pertama yang berisi air dingin, air belum mengalami perubahan, dan pada gelas kedua yang berisi air panas, air mulai coklat muda kemerahan. Pada gelas pertama yang berisi air dingin, air berwarna kekuningan, dan pada gelas kedua yang berisi air panas, air berwarna coklat kemerahan. Setelah 15 menit kita matikan timernya, dan di sini kita dapat melihat perbedaan yang sangat signifikan di antara teh celup yang berada di air panas dan air dingin. Di mana teh celup yang berada di air panas memiliki warna coklat tua kemerahan dan lebih pekat daripada teh celup yang berada di air dingin. Hal ini disebabkan karena air panas memiliki suhu yang sangat tinggi, sehingga membuat proses difusinya lebih cepat. Seperti yang kita ketahui, proses difusi dipengaruhi oleh suhu. Semakin tinggi suhunya, semakin cepat proses difusinya. Sebaliknya, warna pada air dingin cenderung hanya kekuning-kuningan, karena suhunya rendah, sehingga memperlambat proses difusi pada teh celup. Selanjutnya saya akan melakukan praktikum osmosis. Sebelum melakukan praktikumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu osmosis. Pada osmosis, yang bergerak melalui membran semipermeabel adalah air dari larutan hipotonis, konsentrasi air tinggi, dan konsentrasi zat terlalu rendah ke larutan hipertonis, konsentrasi air rendah, dan konsentrasi zat terlalu tinggi. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum osmosis yang pertama ada garam beserta sendok. Yang kedua ada kentang yang dipotong 5,9 cm. Yang ketiga ada penggaris untuk mengukur. Yang keempat ada 2 gelas yang sudah diisi air. Dan yang kelima ada stopwatch. Langkah-langkah dalam melakukan praktikum osmosis yang pertama, masukkan 4 sendok teh ke dalam salah satu gelas. Langkah kedua, aduk gelas yang berisi garam tersebut sampai tercampur rata. Langkah ketiga, masukkan kentang pada masing-masing gelas. Lalu nyalakan stopwatch-nya dan amati perbedaannya.
Setelah 30 menit, matikan stopwatch-nya. Lalu angkat kentang dan keringkan pada tisu. Ini adalah kentang yang berada di air garam atau larutan garam. Warnanya sedikit tampak lebih kekuningan dari yang sebelumnya. Untuk teksturnya, kentang yang berada di air garam atau larutan garam menjadi sangat lunak. Ukuran panjangnya, kentang yang berada di larutan garam atau air garam sedikit lebih menyusut dari yang sebelumnya 5,9 cm menjadi 5,5 cm. Dan ini adalah kentang yang berada di air biasa atau aquades. Warnanya masih seperti sebelumnya. Dan untuk teksturnya, kentang yang berada di air biasa atau aquades tidak mengalami perubahan tekstur, masih keras seperti sebelumnya. Lalu untuk panjangnya mengalami peningkatan dari yang sebelumnya 5,9 cm menjadi 6 cm. Selanjutnya, saya akan melakukan praktikum osmosis dengan menggunakan bahan lain yaitu wortel. Caranya hampir sama dengan kentang, namun hanya diganti saja bahannya menjadi wortel. Masukkan wortel ke masing-masing gelas, lalu nyalakan stopwatch-nya. Dan tunggu selama 30 menit. Setelah 30 menit kita matikan timernya. Kita angkat wortelnya dari gelas. Taruh di tisu untuk dikeringkan. Pada wortel yang berada di larutan garam atau air garam, teksturnya menjadi lunak, lebih lunak dari yang sebelumnya. Pada wortel yang berada di larutan garam atau air garam, panjangnya menyusut yang semulanya 6 cm menjadi 5,9 cm. Pada wortel yang berada di air biasa atau aquades, teksturnya tetap tidak ada perubahan, sama seperti sebelumnya. Pada wortel yang berada di air biasa atau aquades, panjangnya mengalami peningkatan yang semulanya 6 cm menjadi 6,2 cm. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.